To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory, yeah, for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh oh, oh oh, mulia nama-Mu. 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 Mulia nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, hari ini ada. Dan ku mau terus bersuka cita dalam setiap pujian penyembahan kami yang kami lantunkan hanya untuk Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku
lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mendengar kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Yang berkenan selalu. Adakah yang lebih hebat dari kuasanya? Adakah yang lebih dahsyat dari namanya? Adakah yang lebih hebat dari kuasanya? Adakah yang lebih dahsyat dari namanya? Yang ku tahu tak ada yang kekal seperti Dia. Yang ku percaya Dialah penguasa atas segalanya. Namanya Yesus, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya Yesus, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Namanya Yesus, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya Yesus, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja
Hello, ma'am, mister, and all of my friends. My name is Karen from Bear Group. On behalf of Bear Group, I'd like to say thank you to all the teachers and staffs in Benikasi School, especially Memeti and Melissa, who always be there for us. I love Benikasi School because we get to learn while we're playing. It was so much fun. We learn mathematics, my ABC, speak English, building blocks at Block Center, which is my favorite center. And we did many more fun activities. We also learn how to pray, be kind to others, and we learn to love learning. Even though we have to learn online from home because of the pandemic, thanks to Jesus that we can still learn, play, and laugh together with our friends and teachers. We will never forget the great time we had at Benikasi School. Soon we will be a first grade student, and we are so excited about that, but we are definitely going to miss Benikasi School. Thank you for everything that you gave to us. Thank you for letting us be a shining star. We will miss you. Shalom, senang sekali bisa ketemu dengan setiap saudara dalam momen ibadah online pada hari ini. Saudara-saudaraku, saya bersuka cita karena Tuhan begitu baik memimpin kita dengan kasih setianya, sudah melindungi dan menopang kita sampai pada hari ini. Sebab itu mari dalam ibadah online ini kita memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita dan juga membuka hati lebar-lebar untuk memberitakan firman Tuhan, untuk masuk dan mengisi hati kita dan kita dihidupkan oleh firman itu. Dan kehidupan kita diubahkan olehnya. Dan kita melakukan firman itu sehingga kita diubahkan oleh setiap kebenaran yang akan kita dengarkan pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Minggu yang sudah lewat ini merupakan minggu yang luar biasa Tuhan. Minggu di mana kami mengalami Engkau. Bagi kami Tuhan yang hidup di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini. Tapi kami melihat bahwa sampai hari ini Ebenezer Tuhan memimpin dan membawa kami. Sebab itu kami mau bersyukur. Kami mau mengawal ibadah online pada hari ini dengan ucapan syukur. Segala terima kasih kami dan kekaguman kami Tuhan untuk kasih setiamu yang besar. Tuhan hadirlah. Hadir Tuhan, kami undang Kau hadir. Di tengah-tengah ruangan tempat kami ada pada saat ini. Hadirlah bersama-sama dengan kami. Sementara kami menyanyi dan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan sementara kami mendengar setiap firman yang diberitakan. Oh kiranya Engkau hadir dan menjamah hati kami. Dan biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersuka cita, kami berharap Tuhan, dan kami sungguh-sungguh menantikan Engkau pada hari ini untuk menjamah kami melalui kehadiran-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah pada hari ini. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan syukur kita ke hadapan Dia. Segala pujian hanya bagi Raja yang berkuasa dan perkasa untuk selama-lamanya. Haleluya. Katakan bersama, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah.
bertahta Kau Tuhan Raja. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupmu. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sembah Dia. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Sorak-sorai bagi Dia yang terbaik dan terbesar, hanya bagi Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bersama-sama katakan, hanya Dia yang berjaya untuk selamanya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Dia yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah amin. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Nama Yesus ditinggikan. Bersama-sama berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kita mau sepakat hari ini setiap kita adalah umat pilihan. Amin. Tetapi tidak untuk kita hidupi untuk diri kita sendiri, untuk kita beritakan pada setiap orang yang kita jumpai. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama katakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya. Yes, yang berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa dari Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab roh yang dahsyat
beserta kita. Kapan? Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar pemenang. Amin. Untuk selamanya yang kuasa telah diberikan bagi kita, kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau nyatakan nama-Mu yang besar dimanapun kami berada. Haleluya. Sekarang saatnya kita akan bangkit, amin. Bangkit nyatakan Menyatakan nama Yesus, nama yang besar. Dialah Tuhan kita. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya. Mari bangkit saudara. Bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Oh, selamanya yang kuasa telah diberikan bagi kita, kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pararam. Mari nyanyikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami mau berikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat kami Tuhan. Dan hormat kami angkat suara kami, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan di setiap hormat kami Yesus. Dan hormat kami angkat suara kami Tuhan. Ku angkat suara puji. Yes Lord. Ku agungkan nama-Mu.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, yes Lord. Tiada seperti Engkau, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, oh, tiada seperti Engkau. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah Tuhan. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, ini setiap pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita kembali lagi sekali lagi berdoa. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan Tuhan pada saat ini. Tuhan terima kasih. Kami berdoa dalam berbagai macam kondisi yang ada. Memohonkan supaya sejahtera Allah ada dalam hati setiap kami. Berkati pemberitaan firman-Mu. Izinkan firman-Mu itu sendiri ya Tuhan yang meneguhkan, menguatkan setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau hadir di rumah kami masing-masing pada waktu kami beribadah secara online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya lihat di sebuah video di IGTV. Waktu saya lihat itu ya setengah ketawa, setengah karena lucu. Kenapa lucunya? Ada satu anak kecil ditangkap polisi. Nah anak ini ditangkap gara-gara mengendarai sepeda motor. Menurut peraturan Indonesia kan belum boleh karena tidak punya SIM. Ada dialog yang cukup menggelitik, saya singkatkan saja dialognya. Pada waktu sang polisi bertanya begini, Pak polisinya tanya ke anak kecil nih, kamu enggak takut jatuh? Si anak ini jawab begini, enggak. Dia bilang kalau enggak waktunya jatuh ya enggak jatuh. Orang kecelakaan itu karena udah waktunya kecelakaan. Ketika saya mendengar itu, kita sepertinya itu benar. Tapi jika kita terima sepenuhnya, jadilah kita ini menjadi orang fatalis. Artinya ya pasrah begitu saja sudah ditentukan oleh nasib. Dan meniadakan usaha serta kita sepertinya menjadi orang yang akan melanggar banyak hal. Itu yang kadang dimaknai orang secara keliru tentang tawakal. Seperti yang akan saya sampaikan pada saat ini tentang tawakal dan ikhtiar. Berserah saja kepada Tuhan tanpa ada usaha karena berpikir toh usaha juga sia-sia karena toh waktunya nanti ditentukan oleh Tuhan. Jadi buat apa usaha? Itu adalah pemahaman yang keliru tentang tawakal. Ambillah contoh sekarang ketika misal Bapak Ibu punya mobil yang mewah, mobil mahal lah diparkir. Kemudian Bapak Ibu tidak usah mengunci dan masuk ke rumah kan harus bertawakal. Kalau Tuhan tidak izinkan dicuri ya tidak kecurian. Apakah seperti itu? Saya yakin tidak. Saya yakin kita semua kalau punya kendaraan mewah, kita pasti akan menguncinya. Bahkan walaupun itu diparkir di garasi kita akan kunci. Nah itu ada upaya, ada usaha.
Kalau terjadi apa-apa ya kita belajar untuk tawakal. Nah Bapak Ibu kita akan lihat bersama-sama tentang bagian firman Tuhan untuk membuat kita belajar tentang apa yang saya ingin sharingkan pada saat ini. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 16 saya akan bacakan demikian. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 16. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, yaitu Nabi Natan pergi ke rumah Daud. Dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Jadi Nabi Natan datang menulai bayi yang masih anak Daud yang masih bayi sampai akhirnya sakit. Ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Kalau kita melihat Daud tahu vonis yang disampaikan oleh Nabi Natan, anak itu pasti mati. Tapi kalau kita melihat bagian narasi Alkitab ini, Daud tidak kemudian berkata, ya sudahlah pasrah, nyerah, memang anak itu pasti akan mati. Tetapi Daud melakukan upaya, Alkitab mengatakan dia berdoa, berpuasa, menangis. Daud tidak berhenti berikhtiar. Lalu apa sih artinya ikhtiar? Ikhtiar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan begini. Ikhtiar itu alat, syarat untuk mencapai maksud atau daya upaya. Atau dengan kata lain saya sederhanakan begini. Ikhtiar itu adalah segala bentuk usaha atau upaya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu ikhtiar. Jadi ikhtiar itu sebagaimana kita melakukan berbagai banyak hal untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ada beberapa contoh di Alkitab yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu. Yang contoh tadi Daud, pada waktu divonis anaknya pasti mati, anaknya sakit. Daud di depan matanya dia lihat anaknya sakit dan pasti akan mati. Tapi Daud kemudian tidak bilang ya sudahlah, toh Tuhan sudah menetapkan. Tetapi Alkitab dengan indah sekali mencatat di kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat ke-22 mengatakan begini. Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Bapak Ibu kalau kita ngelihat kata-kata siapa tahu atau miodia itu pemahaman Daud yang mengenal bahwa Allah itu Allah yang besar. Daud sedang mendatangi Allah yang luar biasa yang bermurah hati. Dia sebabnya berkata selagi anak itu hidup. Dia tidak nyerah saja dengan keputusan, dengan vonis. Tapi dia berikhtiar. Dia berupaya. Dia mengupayakan sekuat tenaga. Dia doa, puasa, nangis. Memohon pada Tuhan dan dia berkata siapa tahu Allah bermurah hati sehingga anak itu hidup. Karena Alkitab juga mencatat di kitab Yesaya pada waktu seorang raja yaitu Raja Hizkia divonis mati dan Raja Hizkia ini nangis. Dia ngadep tembok terus kemudian dia bilang begini, Tuhan dunia orang mati tidak bisa memuji Engkau. Dia nangis dan Alkitab mencatat Allah memberi perpanjangan usia 15 tahun. Hana yang mandul di kitab Samuel. Mandul secara medis pastilah sulit atau bahkan mustahil untuk bisa hamil dan punya anak. Namun Hana tidak menyerah dengan kondisinya. Dia tidak berkata bahwa ya sudahlah memang aku mandul. Tidak, tapi dia berikhtiar. Apa yang dilakukan ikhtiarnya? Dia berdoa, memohon sungguh-sungguh. Saking sungguh-sungguhnya, seorang imam pun bahkan salah menduga. Dipikirnya mabuk. Saking kepingin punya anak. Dan memohon. Komat kamit mulutnya. Di perjanjian baru ada satu kisah perempuan yang sakit pendaran 12 tahun. Alkitab mencatat bagaimana kondisinya sudah hopeless. Tidak ada harapan. Alkitab memberi juga catatan. Uangnya pun sudah habis dan semua yang dikunjungi para tabib dan orang-orang yang bisa menyembuhkan. Tak satu pun berhasil. Tidak bisa disembuhkan. Kondisi yang hopeless tidak kemudian dia nyerah gitu saja. Dia ikhtiar. Di ayat Lukas pasal 8 ayat 44 berkata begini. Ia maju. Kondisinya tidak memungkinkan. Kondisi hopeless tapi dia ikhtiar. Ikhtiar yang dikerjakan apa? Upaya yang dikerjakan. Ia maju mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu berhentilah pendaranya.
Dia tidak pernah tahu bahwa ikhtiar yang dikerjakan di detik-detik mungkin tuh kekuatan terakhirnya. Allah anugerahi dengan kesembuhan. Petrus di Kisah Para Rasul pasal 12. Pada waktu Petrus di penjara. Kisah Rasul pasal 12 ayat 5 mengatakan demikian. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Dia ditahan. Ayat sebelumnya mengatakan Yakobus mati, dibunuh. Dan Petrus ditangkap, masuk penjara. Tetapi apakah jemaat berkata begini, ya sudahlah mungkin nasibnya sama kayak Yakobus. Juga pasti akan dibunuh oleh raja. Udah biarkan saja, toh sudah ditangkap di penjara. Tetapi indah sekali firman Tuhan ini. Kisah Rasul 12 ayat 5 mengatakan demikian. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaatnya ikhtiar. Jemaatnya melakukan upaya. Yaitu apa dikatakan? Dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dengan tekun. Kalau hari-hari Bapak Ibu berkata, percuma. Ikhtiar, berusaha, toh nanti ditetapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu apa hasil akhirnya. We never know. Kita nggak pernah tahu. Jangan berhenti berikhtiar. Alkitab mengatakan mereka tekun mendoakannya. Hari-hari ini mari bangun kembali. Tekun aja. Doain dengan tekun. Tekun itu terus menerus. Tekun itu artinya nggak ada lubangnya. Tekun itu artinya terus continue. Tekun. Tidak mengizinkan suasana, kondisi, berita itu membuat dia down. Jemaat itu mendoakan dengan tekun kepada siapa? Allah. Ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Pasti jemaat tidak membayangkan kalau ikhtiar mereka ternyata Tuhan menjawabnya dengan sebuah keajaiban mujizat. Ikhtiar adalah segala upaya dan usaha untuk memperoleh apa yang diharapkan. Seperti prinsip daripada Raja Daud tadi. 1 Samuel 12 ayat 22 yang mengatakan selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Siapa tahu Allah bermurah hati dan mengasihani aku sehingga anak itu hidup. Bapak Ibu, selama kita masih diberi nafas, jangan berhenti berikhtiar. Selama nafas masih ada, walaupun kondisinya kejepit, walaupun kondisinya sudah di ujung tanduk, walaupun kondisinya kritis, tapi jangan berhenti berikhtiar. Seperti prinsip Daud tadi, selagi anak itu hidup, selagi ada nafas, ada ruang untuk berikhtiar, selagi ada kehidupan, ada ruang untuk berharap. Dan dia berkata, Mio dia, siapa tahu Allah bermurah hati sehingga mengasihani aku dan anak itu hidup. Namun Bapak Ibu, ada kalanya harapan yang sudah disertai dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh kadang-kadang juga tidak terpenuhi. Atau biasanya orang sebut sebagai unmet expectation. Harapan yang tidak terpenuhi. Atau persoalan kita justru tidak terselesaikan. Sudah berikhtiar, bukannya terselesaikan, tapi tambah numpuk dan tambah tidak terselesaikan. Atau yang biasa dikenal dengan istilah unsolved problem. Masalah-masalah yang tak terselesaikan. Ataupun juga meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang enggak ada jawabannya. Semakin kita berikhtiar dan sudah melakukan semuanya, tapi justru meninggalkan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab. Atau unanswered question. Pertanyaan-pertanyaan yang enggak ada jawabannya. Dan hal-hal seperti ini ya, harapan yang tidak terpenuhi, kemudian pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab, masalah-masalah yang tidak ada penyelesaiannya, ini bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita marah, bisa membuat kita merasa Tuhan kok pilih kasih. Sebagaimana Ayub, dia merasa Tuhan itu tidak menjelaskan. Ayub sanggup menanggung masalahnya. Ketika 10 anaknya meninggal, dia sanggup. Pada waktu harta bendanya habis, ludes, dia sanggup. Pada waktu kesehatannya diambil, dia sanggup menanggungnya. Ayub tuh sanggup menanggung penderitaannya. Itu dengan tepat dia berkata, Tuhan memberi, Tuhan memanggil, terpujilah nama Tuhan. Dia tidak ngomel, bahkan dia negur istrinya.
Masa sih kita mau menerima yang baik saja, yang buruk tidak? Tetapi semakin lama dalam tekanan, himpitan, pergumulan masalahnya yang tidak kunjung selesai dan tidak ada penjelasan dari Tuhan. Dan ayo bertanya, kenapa kok Tuhan berperkara dengan aku ini seperti kayak begini, kenapa? Dosaku apa, salahku apa? Coba kalau seandainya ini dijelaskan, pasti dia akan puas. Tapi faktanya tidak ada penjelasan apapun. Itu yang membuat banyak orang kecewa. Hari-hari banyak orang juga penuh dengan pertanyaan. Kok kenapa ya Tuhan? Kok kenapa dia ya Tuhan? Kok kenapa ya Tuhan? Unanswered question. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Dan ini kalau kita tidak menyikapi dengan tawakal, kita bisa kecewa. Kecewa dengan kehidupan dan bahkan dengan Tuhan. Lalu apa sih? Makna tawakal itu apa? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawakal itu artinya pasrah diri kepada kehendak Allah. Percaya dengan sepenuh hati kepada Allah. Saya ulangi ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawakal itu artinya pasrah diri kepada kehendak Allah. Percaya dengan sepenuh hati kepada Allah. Berserah diri, tunduk, menerima. Nah kita akan lihat lagi ya kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 18 mengatakan begini. Pada hari yang ke-7 ini Daud sudah berikhtiar nih. Sudah doa, sudah puasa, dia nangis di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat dia melantai, dia memohon kemurahan Tuhan. Dia melakukan yang the best, terbaik, ikhtiar dengan segenap hatinya dia. Tapi kata Alkitab pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya tetapi dia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati. Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Para pegawai-pegawainya melihat, Daud pada waktu anaknya sakit saja ikhtiarnya luar biasa. Puasa, nangis, diajak ngomong juga gak mau dengar aja kata orang. Dia ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Dan pada waktu anak itu mati, pegawai-pegawainya takut, nanti jangan-jangan Daud bunuh diri. Karena kecewa. Bukankah itu yang terjadi hari-hari ini? Orang sudah berikhtiar, melakukan upaya yang terbaik, yang the best, yang sebisa mungkin dilakukan. Segala upaya. Tapi ujungnya mengecewakan. Seperti Daud, mati anaknya. Tetapi Alkitab mengatakan begini, 2 Samuel 12 ayat 20. Ini cerminan seseorang yang tawakal. Di 2 Samuel 12 ini kita bisa menemukan antara ikhtiar dan tawakal berjumpa di situ. Ada ikhtiar, ada upaya, ada usaha, tetapi ada tawakal. Ada pasrah, ada tunduk mengakui kedaulatan Tuhan. Ayat 20 berkata begini, lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Perhatikan ayat berikutnya. Jadi Daud tidak membiarkan dia dalam kain kabungnya. Ada waktunya kita weeping, ada waktunya kita nangis. Tapi tidak untuk selama-lamanya nangis. Harus belajar untuk ikhlas. Mengakui kedaulatan Tuhan dan tawakal. Dikatakan begini, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Satu respon yang menunjukkan seseorang yang tawakal. Dia sujud menyembah. Tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Upaya yang dikerjakan yang terbaik sudah dikerjakan. Tidak kemudian dia kecewa, percuma Tuhan aku melakukan ini dan itu. Tidak. Percuma dong usahanya. Tidak. Tapi dia tawakal. Dia masuk ke dalam rumah Tuhan. Dia sujud menyembah. Itu sebuah satu body language yang menunjukkan dia mengakui kedaulatan Tuhan. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Dia tidak mengizinkan kesusahannya, kekecewaannya tentu menguasai dirinya, tapi dia tunduk, dia tawakal. Orang yang tawakal itu menyadari keterbatasan diri sendiri sebagai manusia.
menyerahkan segala persoalan kepada Allah karena menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang maha bijaksana. Tidak pernah salah. Allah bukan tergopoh-gopoh, waduh salah nih. Kok kamu yang kena ya, harusnya sih dia. Enggak. Allah itu teliti, bijaksana, bukan ceroboh seperti kita. Nah, dia Allah yang teliti, tidak tergopoh-gopoh, dia bijaksana. Orang tawakal itu menyerahkan semua persoalannya kepada Allah karena sadar, menyadari, mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang maha bijaksana, tidak pernah salah, Allah yang berdaulat, yang menetapkan segala sesuatu dalam kendali tangannya. Bapak Ibu, dalam tawakal dan ikhtiar, saya mau menutupnya dengan satu kisah ini. Yang saya dapatkan dari broadcast seorang dokter, yang kemudian dikirimkan oleh rekan dokter, rekan baik kami seorang dokter yang dia membroadcastnya. Di dalam kisah ini, saya yakin ini true story, tapi bahasanya bagus untuk dibaca, saya akan bacakan. Saya akan ceritakan untuk Bapak Ibu. Satu kali teman sang dokter ini kena COVID. Masuk ICU, sesak, saturasinya drop, batuk-batuk. Nah ini kayaknya berita ini berita yang sudah biasa hari-hari ini. Kita sudah biasa dengar orang saturasi drop, kita selalu tanya saturasinya berapa, sesak, masuk ICU, batuk-batuk. Nah sejak kuliah, temannya yang sakit ini sangat pinter sekali, very rational. Dia selalu dipakai, otaknya selalu pakai dengan pikirannya, kalau nggak masuk akal ya nggak usah percaya. Nggak gampang percaya kalau tidak melihat sendiri, itu istilahnya. Tidak mudah percaya kalau tidak lihat sendiri. Ya, dia WA, kirim WA ke rekan dokternya tadi, dalam kecemasannya, dia bilang begini, Tok, ini orang Jakarta kayaknya ya, gue sesak nih, bahaya ya. Sang dokter jawab, ya semua orang hidup dalam risiko John, itu jawabku. Gak usah COVID lah John. Ya, tapi COVID ini menakutkan aku banget. Banyak cerita buruk. Loh, lu percaya? Dulu lu bilang hanya percaya sama yang bisa lu lihat. COVID kan gak kasat mata. Ya, tapi buktinya nyata Tok. Gua bilangin ya, Allah juga gak kelihatan mata John. Tapi Allah itu nyata banget. Maksud lu? Allah itu dekat pada siapa yang memohon rahmatnya. Ia memberi hujan dan matahari. Meskipun lu gak minta. Selama ini ia merahmati lu dengan rezeki. Melindungi lu sampai hari ini. Memelihara anak-anak lu. Menuntun hidup lu. Bahkan tanpa lu minta. Apalagi bagi mereka yang memohon padanya. Para hamba-hambanya. John terdiam. Mulai netesin air mata. Mengingat kasih pemeliharaan Allah sepanjang hidupnya 60 tahun. Sampai bisa sukses jadi bisnismen. Berusaha duduk dalam sesak, mengangkat tangannya dan mulai berdoa. Ampunilah aku ya Allah, aku percaya COVID yang tidak kasat mata. Tetapi aku kurang mempercayai Engkau yang tidak kasat mata. Tetapi selalu hadir bagiku. Esoknya, ia ceria, semangat, ikhlas, menyerahkan semua urusannya pada Allahnya. Hidup matinya, kesembuhannya, ketakutan dan cemasnya hilang. Meskipun ia masih batuk-batuk, ia makan dengan lahap meskipun indera perasa dan penciumannya belum pulih. Ia berusaha menggerakkan badannya dan latihan nafas meskipun otot dan tulangnya terasa masih sakit. Dengan doa di setiap nafasnya, Allah hadir di setiap hembusan nafasnya yang di setiap detak jantungnya. Bapak Ibu, ikhlas itu apa sih? Acceptance itu adalah letting go. Mengizinkan, melepaskan segala sesuatu yang dapat kita pegang dan kemudian menyerahkan dalam tangan Tuhan. Ikhlas, acceptance, itu letting go of something that we cannot handle into the hand of God. Kita menyerahkan segala sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan ini ke dalam tangan Tuhan. Dengan syukur dan percaya bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik, tanpa kita berhenti berikhtiar, tanpa menyerah, tetapi tetap semangat, sukacita dan bersyukur. Berikhtiar, berupaya, berusaha, dan tawakal secara bersama-sama. Keduanya berjalan bersama-sama. Dan saya akhiri dengan satu kata, satu kalimat. Berikhtiarlah
dengan segenap usahamu, tetapi bertawakallah dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Ajar kami untuk menjadi orang yang tawakal, mengakui kedaulatan Tuhan, berserah penuh kepada kemahabijaksanaanmu, tunduk kepada rancanganmu, dan waktu bersamaan juga kami berikhtiar melakukan segala upaya apapun yang kami bisa kerjakan. Hari-hari seperti ini kami mau berikhtiar dengan terbaik. Kami lakukan prokes sebaik-baiknya. Kami lakukan apapun. Kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Melakukan ikhtiar sekuat tenaga kami. Sekaligus juga kami bertawakal sepenuh hati kami. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kami. Menguatkan setiap kami. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Tuhan memberkati. Ku beri kemuliaan di setiap hormat kami Yesus. Kami angkat suara kami Tuhan. Angkat suara puji, Yes Lord. ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan Dan hormat, Ku angkat suara puji, ku agung katakan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada tiada sepertimu, tiada sepertimu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kau Allah kami, Kau Tuhan kami, selamanya, selamanya kami sembah. Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Kami sembah, kami sembah. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kita sudah mencapai akhir dari ibadah online pada hari ini. Saya yakin kita semua sudah diberkati oleh kehadiran dan jamahan Tuhan, baik melalui pujian penyembahan dan juga dalam firman Tuhan. Sebelum kita menutup semua acara pada hari ini, mari kita tutup mata, kita ambil saat teduh sebentar, dan kita mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan beribadah bersama-sama dengan semua umat-Mu ya Tuhan. Dan pada hari ini kami terima firman-Mu, kami mempercayai setiap janji-Mu. Dan kami berdoa, biarlah kehidupan kami menjadi display, menjadi perwujudan dari kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Bapa, hamba berdoa, berkati jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau memberkatinya berlipat kali ganda. Dan Tuhan Yesus Kristus,
Biarlah penyertaan kasih setia Tuhan terus berlimpah dalam kehidupan mereka. Dan Roh Kudus sertai, hiburkan, urapi jemaatmu untuk menghadapi masa-masa yang sulit pada hari ini. Sehingga mereka memiliki kehidupan yang berbeda, yang memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan doa berkat ini dimeteraikan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati saudara, sampai jumpa minggu depan dalam ibadah online juga. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.